Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Alifia Ramadhani dari kelas TPPL 1A, nomor induk mahasiswa 2002073030. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang tugas termodinamika dengan judul tugas Review Jurnal Termodinamika, dosen pengampu Bapak Dodi Satriawan STM. Daftar isi: A. Identitas jurnal, B. Pendahuluan, C. Metodologi penelitian, D. Hasil, E. Pembahasan, F. Kesimpulan, dan yang terakhir adalah saran. A. Identitas jurnal. Judul jurnal: Analisa Termodinamika Laju Perpindahan Panas dan Pengeringan pada Mesin Pengering Berbahan Bakar Gas dengan Variabel Temperatur Lingkungan. Nama jurnal: Flywheel, Jurnal Teknik Mesin Untirta. Volume dan halaman: volume 4 nomor 1, halaman 34 hingga 38. Tahun terbit jurnal: 2018. Penulis: Ambo Intang dan Darmansyah. Reviewer: saya sendiri, Fadila Nur Alifia Ramadhani. Tanggal review: Minggu 16 Mei 2021. Sumber jurnal: internet. B. Pendahuluan. Seiring perkembangan zaman, pengeringan pakaian yang dahulu hanya mengandalkan sinar matahari, sekarang sudah banyak beralih kepada mesin pengering mekanis karena membutuhkan waktu yang lebih singkat, tidak perlu tempat yang luas, terjaga kebersihannya, dan tidak tergantung pada cuaca. Namun, ada hipotesis yang menyatakan bahwa mesin pengering mekanis ini bergantung pada temperatur lingkungan. Pengeringan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan kadar air pada bahan yang basah dan diharapkan hasil pengeringan dengan kadar air habis hingga 100%. Perbedaan pengeringan metode konvensional dengan metode mekanis antara lain: yang pertama, dari segi biaya, pengeringan secara konvensional memerlukan biaya yang lebih murah daripada pengeringan secara mekanis yang memerlukan biaya cukup mahal. Dari segi kebersihan, pengeringan konvensional kebersihannya kurang terjaga karena dilakukan pada tempat yang terbuka, sedangkan pengeringan secara mekanis kebersihannya cukup terjaga karena dilakukan pada tempat yang tertutup. Dari segi waktu, pengeringan konvensional memerlukan waktu yang lebih lama karena tergantung dengan cuaca, sedangkan pengeringan secara mekanis membutuhkan waktu yang lebih cepat. Faktor yang mempengaruhi pengeringan secara konvensional adalah cuaca, sedangkan faktor yang mempengaruhi pengeringan secara mekanis adalah temperatur lingkungan. Dari segi tempat, pengeringan secara konvensional memerlukan tempat yang luas, sedangkan pengeringan secara mekanis dapat dilakukan pada tempat yang sempit. Gambar 1 titik. Rancangan mesin pengering pakaian. Berikut ini adalah gambar rancangan mesin pengering pakaian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini. Keterangannya: 1. Kipas, 2. Heater atau solenoid burner, yang ketiga ruang pembakaran, yang keempat lubang saluran masuk dalam, 5. Drum pengering, 6. Fan belt atau sabuk, 7. Puli, 8. Filter, 9. Motor listrik, 10. fan, 11. casing atau pembungkus komponen mesin, dan yang terakhir adalah gas LPG 3 kg. Berdasarkan gambar rancangan mesin pengering pakaian dan keterangan mengenai komponen yang digunakan, mesin pengering ini menggunakan sumber panas buatan dari bahan bakar biomasa, bahan bakar minyak dan gas, elemen pemanas tenaga listrik, maupun penggunaan limbah panas. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan hasil pembakaran gas LPG sebagai sumber panas karena lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan listrik. Mesin pengering pakaian yang penulis gunakan untuk penelitian ini awalnya adalah mesin pengering bertenaga listrik yang kemudian dimodifikasi menjadi bertenaga sistem pompa panas dan diinovasi lanjut dengan pemanas berbahan bakar gas dengan penambahan kipas untuk mendapatkan efek konveksi paksa, di mana kipas digunakan untuk mengalirkan udara panas menuju drum pengering. Kecepatan aliran udara kipas yang digunakan adalah kecepatan tetap dengan Higgs speed 3,5 meter per sekon.
Sebagai pembanding, peneliti akan melakukan percobaan menggunakan 3 variasi beban pakaian serta waktu pelaksanaan pengeringan yang berbeda, yaitu pada malam hari dan siang hari. Tujuan dari pengeringan dilakukan pada waktu yang berbeda, yaitu siang dan malam hari, adalah sebagai bukti terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa suhu lingkungan akan berpengaruh terhadap laju perpindahan kalor dan pengeringan yang terjadi. C. Metodologi penelitian. Alat yang digunakan adalah mesin pengering pakaian dengan sistem konveksi paksa seperti gambar 1 titik. Di sini saya sajikan lagi gambar rancangan mesin pengering yang akan digunakan oleh penulis pada penelitian kali ini. Data yang diambil pada penelitian kali ini antara lain A. Suhu ruang pembakaran, B. Temperatur bola kering masuk atau TDB masuk, C. Temperatur bola basah masuk atau TBB masuk, D. Temperatur bola kering keluar atau TDB keluar, E. Temperatur bola basah keluar atau TBB keluar. Data yang diperoleh akan digunakan untuk menghitung laju pengeringan dan perpindahan kalor yang terjadi selama proses pengeringan. Proses kerja mesin pengering. A. Heater atau solenoid burner melakukan pembakaran. B. Panas hasil pembakaran didorong oleh kipas menuju drum pengering melalui saluran. C. Udara panas mengeringkan pakaian dalam drum. D. Drum berputar oleh fan belt yang digerakkan oleh motor listrik. E. Udara dalam drum terhisap dan tersaring oleh filter karena putaran dari fan. F. Hasil udara yang disaring kemudian dibuang ke lingkungan. Atau dengan kata lain, mekanismenya adalah sebagai berikut. Kipas mengalirkan udara dari luar mesin, kemudian masuk ke ruang pembakaran dan mengalami pemanasan karena dialiri oleh udara panas dari hasil pembakaran oleh solenoid burner. Udara panas tersebut bergerak menuju drum pengering dan mengeringkan bahan. Udara disaring, kemudian hasilnya akan meninggalkan drum pengering pada kondisi temperatur TDB dan TWB. Kain atau pakaian yang digunakan untuk pengujian mesin pengering terbuat dari bahan polyester dengan variasi beban yang digunakan adalah 1,6 kg, 3,7 kg, dan 5,3 kg. Pakaian ini akan dibasahi kemudian dikeringkan menggunakan mesin pengering, lalu dicatat temperatur dan lama waktu pengeringannya dengan dua suhu lingkungan yang berbeda, yaitu pada siang hari 34 derajat Celcius dan pada malam hari 27 derajat Celcius. D. Hasil. A. Perhitungan luas penampang atau A. Gambar 2 titik. Besar luas penampang drum pengering. Luas penampang yang dimaksud di sini adalah luas dari alas drum yang kita gunakan, yaitu berbentuk lingkaran dengan diameternya 57 cm, sehingga luas penampangnya itu menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu 1/4 pi d kuadrat, sehingga A sama dengan 1/4 pi d kuadrat, sama dengan 1/4 dikali pi 3,14 dikali d kuadrat, 57 cm kuadrat, sama dengan 2550,05 cm kuadrat. 2550,05 cm kuadrat ini dikonversikan dalam satuan meter kuadrat sehingga diperoleh hasil 0,255 meter kuadrat. Perhitungan laju aliran massa atau M. Nilai ρ diambil dari tabel A15 Properties of Air at 1 Atmosphere Pressure, seperti yang terdapat pada lampiran. Rho atau massa jenis untuk suhu lingkungan 27 derajat Celcius pada malam hari adalah 1,176 kg per meter kubik. Rumus untuk mencari perhitungan laju aliran massa atau M dapat kita jumpai pada buku yang ditulis oleh Moran dan Shapiro yang diterbitkan pada tahun 2000. Di sana tertulis bahwa M atau laju aliran massa sama dengan Rho dikali V dikali A. Rho di sini adalah massa jenis untuk udara pada suhu tertentu, V adalah kecepatan
aliran udara oleh kipas dan A adalah luas penampang. Sehingga M sama dengan Rho 1,176 kg per meter kubik dikali V 3,5 meter per sekon dikali A luas penampangnya yaitu 0,255 meter kuadrat. Sehingga diperoleh hasil laju aliran massa atau M pada suhu lingkungan 27 derajat Celcius adalah 1,049 kg per sekon. Selanjutnya adalah perhitungan laju aliran massa pada siang hari. Rho atau massa jenis udara untuk suhu 34 derajat Celcius pada siang hari adalah 1,149 kg per meter kubik. Rumusnya masih sama, dapat dijumpai pada buku yang ditulis oleh Moran dan Shapiro pada tahun 2000. M sama dengan Rho dikali V dikali A. Rho adalah 1,149 kg per meter kubik dikali V 3,5 meter per sekon dikali A 0,255 meter kuadrat. Sehingga diperoleh hasil laju aliran massa pada siang hari yaitu 1,25 kg per sekon. Besar nilai H-in dan H-out. Nilai H-in dan H-out sejatinya bisa diperoleh dengan menarik garis manual pada diagram psikometrik dari temperatur bola kering dan temperatur bola basah yang didapat dalam pengujian pada temperatur lingkungan adalah 27 derajat Celcius. Jadi metode ini, metode penarikan garis secara manual pada diagram psikometrik ini dapat kita gunakan jika TDB dan TWB-nya adalah 27 derajat Celcius. Namun, dalam pengujian kali ini, karena nilai TDB atau temperatur bola basah, TDB yaitu temperatur bola kering adalah 45 derajat Celcius dan TWB atau temperatur bola basahnya adalah 35 derajat Celcius, yang artinya nilai tersebut lebih tinggi dari 27 derajat Celcius, maka untuk hasil yang lebih akurat, peneliti menggunakan software psikometrik yaitu CYT Soft Psychrometric Chart 2.2. Berikut adalah cara menggunakan dan mencari nilai H-in dan H-out-nya. Nilai H-in. Nilai H-in didapat dari temperatur bola basah, temperatur bola kering atau TDB 45 derajat Celcius dan TWB atau temperatur bola basahnya 35 derajat Celcius. Sehingga nilai H-in sama dengan 128,7997 kJ per kilogram. Jika dibulatkan menjadi 128,80 kJ per kilogram. Kemudian untuk nilai H-out-nya diperoleh dari nilai temperatur bola kering atau TDB-nya 38 derajat Celcius dan nilai TWB atau temperatur bola basahnya adalah 33 derajat Celcius. Sehingga nilai H-out sama dengan 116,5452 kJ per kilogram. Jika dibulatkan menjadi 116,54 kJ per kilogram. Perhitungan besar perpindahan kalor atau Q. Q diperoleh dari M atau tadi laju aliran massa dikurangi H-in min H-out atau yang disebut juga dengan delta H. Rumus ini dapat dijumpai pada buku yang ditulis oleh Cengel dan Yunus A yang diterbitkan pada tahun 2000. Q sama dengan M dikali H-in min H-out. M sama dengan 1,49 kJ per sekon dikali nilai H-in-nya 128,80 kJ per kilogram dikurangi 116,54 kJ per kilogram. Sehingga diperoleh delta H-nya adalah 12,26 kJ per kilogram. Q sama dengan M dikali delta H sama dengan M-nya 1,49 kg per sekon dikali delta H 12,26 kJ per kilogram, sehingga diperoleh hasil untuk besar perpindahan kalor atau Q-nya adalah 12,86 kJ per sekon. Kemudian perhitungan laju pengeringan. Rumus yang digunakan pada perhitungan laju pengeringan ini dapat dijumpai pada buku yang ditulis oleh Swarna Dwipa N. dan Hendra yang diterbitkan pada tahun 2008. Jika diketahui
Berat basah atau massa awal bahan adalah 1,6 kg, berat kering atau massa akhir bahan adalah 0,8 kg, dan periode pengeringan atau T atau waktu yang digunakan untuk pengeringan adalah 80 menit. Jika dikonversikan dalam jam menjadi 1,33 jam, maka laju pengeringan dapat dicari menggunakan rumus massa awal bahan min massa akhir bahan dibagi periode pengeringan. Massa awal bahan adalah 1,6 kg dikurangi massa akhir bahan adalah 0,8 kg dibagi periode pengeringan dalam jam, yaitu 1,33 jam. Sama dengan 1,6 kg min 0,8 kg adalah 0,8 kg, kemudian dibagi 1,33 jam, sehingga diperoleh hasil untuk laju pengeringannya adalah 0,6 kg per jam. Pembahasan. Berikut adalah grafik laju perpindahan kalor Q terhadap waktu dan laju pengeringan M pada malam hari pada suhu lingkungan 27 derajat Celcius dan pada siang hari pada suhu lingkungan 34 derajat Celcius, serta analisa hasilnya. 1. Pengaruh suhu lingkungan terhadap laju perpindahan kalor. Gambar 3 titik. Gambar ini menyajikan grafik pengaruh suhu lingkungan terhadap Q pada beban 1,6 kg. Pada grafik ini disajikan dua garis yang berbeda, yaitu yang berwarna coklat dan berwarna abu-abu tua. Garis yang berwarna coklat ini mewakili beban yang dikeringkan pada suhu 27 derajat Celcius, sedangkan garis yang berwarna abu-abu tua melambangkan beban yang dikeringkan pada suhu 34 derajat Celcius. Jika kita lihat bahwa grafik yang berwarna coklat ini selalu berada di atas dari grafik yang berwarna abu-abu tua. Titik tertinggi dari grafik yang berwarna coklat ini ada di rentang Q antara 12 kJ per sekon hingga 14 kJ per sekon. Sedangkan untuk titik tertinggi pada beban yang dikeringkan pada suhu 34 derajat Celcius, yaitu garis yang berwarna abu-abu tua ini, ada pada rentang 8 kJ per sekon hingga 10 kJ per sekon. Sehingga, pada pengeringan pakaian dengan beban yang sama yaitu 1,6 kg, terlihat bahwa perpindahan kalor terbesar adalah 12,93 kJ per sekon pada suhu 27 derajat Celcius. Disinilah titik 12,93 kJ per sekon pada suhu 27 derajat Celcius. Lebih tinggi dibandingkan dengan pengeringan pada suhu 34 derajat Celcius yang perpindahan kalor terbesarnya hanya 8,25 kJ per sekon. Jadi, kesimpulan untuk grafik pertama adalah laju perpindahan kalor pada suhu 27 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan dengan laju perpindahan kalor pada suhu 34 derajat Celcius pada beban yang sama, yaitu 1,6 kg. Gambar 4 titik. Gambar ini menyajikan grafik pengaruh suhu lingkungan terhadap Q pada beban 3,7 kg. Pada grafik ini masih sama disajikan dua garis yang berbeda, yaitu garis yang berwarna hijau tua dan garis yang berwarna ungu. Garis yang berwarna hijau tua ini melambangkan beban yang dikeringkan pada suhu 27 derajat Celcius, sedangkan garis yang berwarna ungu melambangkan beban yang dikeringkan pada suhu 34 derajat Celcius. Kita lihat titik tertinggi dari grafik yang berwarna hijau ada pada rentang 14 kJ per sekon hingga 16 kJ per sekon. Sedangkan untuk titik tertinggi pada garis yang berwarna ungu ada pada rentang 8 kJ per sekon dan 10 kJ per sekon. Sehingga, berdasarkan grafik di atas, pada pengeringan dengan beban yang sama yaitu 3,7 kg, perpindahan kalor terbesar adalah 15,33 kJ per sekon pada suhu lingkungan 27 derajat Celcius. Jadi disinilah titik tertinggi perpindahan kalornya. Sedangkan pada suhu lingkungan 34 derajat Celcius, besar perpindahan kalor terbesarnya hanya 9,45 kJ per sekon. Disinilah titik 9,45 kJ per sekon. Jadi, kesimpulan untuk grafik yang kedua adalah laju perpindahan kalor pada beban yang dikeringkan pada suhu 27 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan dengan
laju perpindahan kalor pada beban yang dikeringkan pada suhu 34 derajat Celcius pada beban yang sama, yaitu 3,7 kg. Kemudian, gambar 5 titik. Gambar ini menyajikan grafik pengaruh suhu lingkungan terhadap Q pada beban 5,3 kg. Masih sama dengan grafik sebelumnya, disajikan dua variasi garis dengan warna yang berbeda, yaitu garis yang berwarna biru dan garis yang berwarna merah. Garis yang berwarna biru ini mewakili beban yang dikeringkan pada suhu 27 derajat Celcius, sedangkan garis yang berwarna merah mewakili beban yang dikeringkan pada suhu 34 derajat Celcius. Jika kita lihat, lagi-lagi garis yang berwarna biru selalu lebih tinggi atau selalu di atas garis yang berwarna merah. Titik tertinggi dari garis yang berwarna biru yaitu beban yang dikeringkan pada suhu 27 derajat Celcius ada pada rentang 18 kJ per sekon hingga 20 kJ per sekon. Sedangkan titik tertinggi dari garis yang berwarna merah yaitu beban yang dikeringkan pada suhu 34 derajat Celcius berada pada rentang 16 kJ per sekon hingga 18 kJ per sekon. Sehingga berdasarkan grafik di atas, pada pengeringan dengan beban yang sama yaitu 5,3 kg, perpindahan kalor terbesar adalah 18,89 kJ per sekon pada suhu lingkungan 27 derajat Celcius. Disinilah perpindahan kalor terbesarnya. Sedangkan pada suhu lingkungan 34 derajat Celcius, besar perpindahan kalor terbesarnya hanya 16,11 kJ per sekon. Kesimpulan dari grafik yang ketiga ini adalah laju perpindahan kalor pada suhu 27 derajat Celcius selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laju perpindahan kalor pada suhu 34 derajat Celcius pada pengeringan beban yang sama yaitu 5,3 kg. Jadi, kesimpulan dari ketiga grafik tadi yaitu baik pada variasi beban 1,6 kg, 3,7 kg, maupun 5,3 kg adalah beban yang dikeringkan pada suhu 27 derajat Celcius memiliki laju perpindahan kalor yang lebih tinggi dibandingkan dengan beban yang dikeringkan pada suhu 34 derajat Celcius. Penyebabnya adalah semakin tinggi suhu lingkungan, maka Rho atau massa jenis udara akan semakin turun dan delta H-nya juga akan semakin turun, yang mengakibatkan laju aliran massanya juga semakin turun, sehingga laju perpindahan kalornya juga semakin turun. Jadi, suhu lingkungan akan berbanding terbalik dengan laju perpindahan kalor atau Q. Semakin tinggi suhu lingkungan, maka laju perpindahan kalornya akan semakin rendah. Semakin rendah suhu lingkungan, maka laju perpindahan kalornya akan semakin tinggi. 2. Pengaruh suhu lingkungan terhadap laju pengeringan. Gambar 6 titik. Pada gambar ini disajikan grafik pengaruh suhu lingkungan terhadap laju pengeringan. Pada grafik ini berbentuk diagram batang yang memiliki dua variasi batangan, yaitu batangan yang berwarna abu-abu dan batangan yang berwarna putih. Batangan diagram yang berwarna abu-abu ini mewakili beban yang dikeringkan pada suhu 34 derajat Celcius, sedangkan batangan diagram yang berwarna putih mewakili beban yang dikeringkan pada suhu 34 derajat Celcius. Mohon maaf, pada batangan yang berwarna putih ini mewakili beban yang dikeringkan pada suhu 27 derajat Celcius. Sebagai pembandingnya adalah laju pengeringan dalam satuan kilogram per jam. Jika kita lihat, grafik yang berwarna abu-abu tua selalu di atas, selalu lebih tinggi dibandingkan dengan grafik yang berwarna putih, baik pada variasi beban 1,6 kg, 3,7 kg maupun 5,3 kg. Ini artinya, semakin tinggi suhu lingkungan, maka laju pengeringannya juga akan semakin tinggi. Penyebabnya adalah, semakin tinggi suhu lingkungan, maka suhu ruang pembakaran juga akan semakin tinggi, yang mengakibatkan kelembaban udara di ruang pembakaran semakin rendah. 3. Pengaruh suhu lingkungan terhadap periode pengeringan. Gambar 7 titik. Grafik periode pengeringan. Pada gambar ini disajikan grafik dengan bentuk diagram batang yang terdiri dari dua variasi batangan juga, yaitu yang berwarna abu-abu tua dan berwarna putih.
Diagram yang berwarna abu-abu tua ini mewakili beban yang dikeringkan pada suhu 34 derajat Celcius. Sedangkan batangan diagram yang berwarna putih mewakili beban yang dikeringkan pada suhu 27 derajat Celcius. Sebagai pembandingnya adalah periode pengeringan atau lama waktu pengeringannya dalam satuan menit. Jika kita lihat, grafik yang berwarna putih selalu lebih tinggi dibandingkan grafik yang berwarna abu-abu tua, baik pada variasi beban 1,6 kg, 3,7 kg, maupun 5,3 kg. Ini artinya, semakin tinggi suhu lingkungan, maka periode pengeringannya akan semakin rendah. Semakin rendah suhu lingkungan, maka periode pengeringannya akan semakin tinggi. Atau dengan kata lain, suhu lingkungan berbanding terbalik dengan periode pengeringannya. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi suhu lingkungan, maka suhu ruang pembakaran juga akan semakin tinggi, sehingga kelembaban udaranya semakin turun, mengakibatkan periode pengeringan semakin turun karena laju pengeringannya naik. Mekanismenya adalah kipas membawa udara dari lingkungan menuju ruang pembakaran dan drum pengering. Jika suhu udara tinggi, maka tingkat kelembaban udaranya rendah. Karena tingkat kelembaban udaranya rendah, maka perbedaan tekanan uap air di dalam dan di luar bahan menjadi lebih besar, sehingga mempercepat pemindahan uap air dari dalam bahan ke luar bahan. F. Kesimpulan. Dari hasil pengujian, didapat laju perpindahan kalor terbesar terjadi pada beban pengeringan yang paling berat, yaitu 5,3 kg, dan pada suhu lingkungan yang lebih rendah, yaitu 27 derajat Celcius, sebesar 18,89 kJ per sekon. Suhu lingkungan yang rendah membutuhkan perpindahan kalor yang tinggi dan proses pengeringan yang lebih lama. 2. Mesin pengering pakaian dalam hal ini lebih efisien bila digunakan untuk mengeringkan pakaian dalam jumlah yang banyak atau mendekati kapasitas maksimumnya dan pada suhu lingkungan yang lebih tinggi. Hal ini terlihat dari efisiensi laju pengeringan tertinggi terjadi pada pengeringan dengan beban paling berat 5,3 kg dan pada suhu lingkungan yang lebih tinggi yaitu 34 derajat Celcius. 3. Konveksi paksa mempengaruhi periode pengeringan pada suhu lingkungan yang tinggi. Udara yang dihembuskan dari lingkungan akan meningkatkan suhu ruang pembakaran. Suhu ruang pembakaran yang meningkat membuat proses pengeringan menjadi lebih cepat. G. Saran. Laju pengeringan yang disarankan berdasarkan hasil pengujian adalah laju pengeringan pada beban 5,3 kg karena mengeringkan dalam jumlah yang lebih efisien dan hemat energi. Tapi, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan beban maksimumnya. Kesan saya setelah mereview jurnal tadi adalah, menurut saya, jurnal yang saya review ini cukup menarik karena jurnal ini membahas alat yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat sekitar. Selama ini, kita hanya mengetahui bahwa dengan menggunakan mesin pengering, kita dapat mengeringkan pakaian dengan lebih cepat tanpa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi lama waktu pengeringan pakaian kita. Dengan mereview jurnal ini, saya mengetahui faktor yang mempengaruhi periode pengeringan pakaian jika menggunakan mesin pengering mekanis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.